Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, niscaya kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kita kembali niat memperpanjang iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insya Allah pada subuh kali ini kita akan masuk pada bab berikutnya, bab ke-36, Babu khawfil mu'mini min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Harus ada bagi seorang mukmin sikap atau sifat takut kalau amal soleh, amal kebajikan yang selama ini dia perbuat menjadi sia-sia belaka. Wa huwa la yash'ur, namun kesia-siaan itu tanpa disadari. Itu yang harus dikhawatirkan dari seorang mukmin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan ini kita dilarang keras sama Allah punya beberapa objek takut selain daripada Allah, ya. Bahkan Allah beberapa kali di dalam Al-Quran menyindir orang yang takut gara-gara sebab-sebab dunia, ya, tidak dapat rezeki, tidak dapat makan. Itu beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik orang yang takutnya itu kepada objek-objek duniawi. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah mencirikan walinya, orang yang dekat dengan Allah, tidak punya rasa takut kepada sebab-sebab duniawi itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Namun di pihak lain ada ajaran dan anjuran di dalam agama kita untuk kita punya sifat takut kepada hal-hal yang kaitannya dengan akhirat, ya. Salah satunya kalau amal soleh yang kita lakukan, amal kebajikan yang selama ini kita konsistenkan, tiba-tiba menjadi sia-sia, tak bermakna, bahkan tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai amal soleh. Dan yang lebih parah lagi, wa huwa la yash'ur, kita tidak sadar kalau amal kebajikan kita yang selama ini kita lakukan itu tidak diterima di sisinya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengutip beberapa catatan di dalam agama kita, Imam Bukhari yang pertama di sini meriwayatkan kepada kita ucapan seorang tabi'in, ya, nama beliau Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu. Wa qala Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu, ma aradtu qawli ala amali
illa khasyitu an akuna mukadziban. Selalu ya beliau seorang ulama tabi'in Ibrahim At-Taimi meluangkan waktu, mengalokasikan waktu untuk apa? Ma aradtu qauli ala amali, untuk mencocok-cocokkan, untuk menadjustment, menyesuaikan, atau untuk menimbang-nimbang apakah qauli, ucapanku itu sudah cocok ala amali, dengan apa yang aku perbuat. Nah, itu salah satu Bapak Ibu yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan ayah bata amaluhu wa huwa la yash'ur. Orang banyak amal kebajikan, namun amal kebajikannya itu tak bermakna, nggak dianggap sama Allah. Dan bahkan yang lebih parah lagi, wa huwa la yash'ur, dia tidak sadar kalau amal kebaikan dia itu tidak bermakna di sisi Allah. Apa salah satunya? Ketidaksesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Oleh sebab itu salah satu kebiasaannya para ulama salaf, generasi-generasi terdahulu itu Bapak Ibu meluangkan waktu. Ya, ada sedikit waktu ya. Kalau Umar bin Khattab bahkan mengatakan dalam salah satu makalahnya ya, mengutip juga sebahagian orang mengatakan itu hadis dari Rasulullah, namun juga ada sebahagian ulama mengatakan itu athar, bukan hadis, tapi ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum ya qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri sebelum kita dimati-matikakan, dihitung-hitung, atau kita menghitung-hitung amal orang lain. Kita harus senang dengan menghitung-hitung amal yang kita lakukan ya. Tuba liman syaghala aibahu an ghairihi. Beruntung orang yang disibukkan ngurus aib dirinya sendiri dibandingkan harus ngurus aib orang lain. Oleh sebab itulah orang-orang seperti Umar bin Khattab setiap malam itu Bapak Ibu dia meluangkan waktu. Apakah selama ini dalam hari-hari ini ucapan yang dia ucapkan itu sudah sesuai dengan amalannya? Ya, kenapa itu dilakukan? Illa khasyitu an akuna mukadziban. Sangat khawatir ya para ulama-ulama salaf kalau mereka ini menjadi pendusta agama yang ucapannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat ya. Ini banyak sekali kritikan ini di dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang paling sering kita dengar yang dikutip oleh para mubalik kita, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa Anda mengucapkan suatu perbuatan yang akhirnya Anda sendiri tidak melakukan? Ya, kabura maqtan indallah, maka sangat Allah benci. Ya, Allah sangat membenci orang yang sering mengucapkan kebajikan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran muncul terminologi ulama ya, istilah ulama itu muncul 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama pada surat Al-Hajj ya, awalam yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Nah, sehingga kalau ditanya apa itu mereka ulama, siapa mereka yang berhak menyandang gelar ulama? Nah, para ulama sendiri menjawab, mereka yang berhak menyandang gelar ulama pertama punya ilmu yang luas. Ya, kenapa? Karena tadi di dalam ayat tadi Allah mengatakan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Awalam yakun lahum ayatan. Apakah belum cukup bagi manusia itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Dan kebanyakan tanda-tanda ayat Allah itu diketahui oleh ulama-ulamanya Bani Israel. Karena hanya bisa membaca tanda kekuasaan Allah itu ya para ulama, orang awam tidak bisa membacanya. Sehingga para ulama sendiri mengatakan tanda ulama yang pertama punya ilmu yang luas.
Kemudian muncul pertanyaan, apakah semua orang yang punya ilmu itu jadi ulama? Ternyata enggak. Ya, karena di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang mendedikasikan ilmunya sehingga menghantarkan dia menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang punya banyak ilmu tapi tidak takut sama Allah, amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, orang ini belum patut disebut dengan ulama. Ya mungkin disebut dengan utuha, ya, bukan ulama. Ya kalau ulama itu ucapannya harus sesuai, punya ilmu yang luas. Selain itu ilmu yang luas itu juga dia komitmen untuk digunakan agar dia takut kepada Allah. Nah, samratul khauf minallah atau buah dari takutnya seseorang kepada Allah itu apa? Melahirkan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti di sini diperdebatkan ya oleh para ulama. Munafik itu sebenarnya identitas atau moralitas. Ini kan nggak sesuai. Ucapan dengan perbuatan itu salah satu tanda munafik ya. Kalau di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut ayatul munafik salasun. Ayatnya munafik itu ada 3. Salah satunya idza hadatsa kadzaba. Kalau mengucapkan berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, berjanji dia ingkari, wa idza tumina khana, diberikan amanah dia khianat. Itu kan tidak sesuai semua itu. Ya, disumpah jabatan dikhianati, berjanji diingkari, mengucapkan suatu perbuatan tidak dilaksanakan, itu kan ingkar semua. Nah ini yang kemudian menjadi perdebatan oleh para ulama, munafik itu sebenarnya apa? Nah sehingga qala Ibnu Abi Mulaikah, ya salah seorang ulama tabi'in yang lain, adraktu salasina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupku aku berjumpa dengan 30 orang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Semua mereka itu Bapak Ibu mengkhawatirkan, yang paling mereka khawatirkan apa? Kemunafikan pada diri mereka sendiri. Tidak cari kemunafikan sama orang lain. Ya, tapi mencari celah-celah benih-benih kemunafikan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah ini yang tadi kita katakan ya, apakah munafik itu identitas atau moralitas? Kalau kita membaca ayat Al-Quran dan baca dalam sejarah Nabi Bapak Ibu, semua ayat munafik di dalam Al-Quran itu bermakna identitas, awalnya seperti itu. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik, kata Allah. Innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jadi kata munafik pada ayat itu juga untuk menunjukkan identitas. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik nanti kelak di akhir-akhir berada di kerak dari api neraka. Itu kata munafik yang menunjukkan kepada identitas. Dan ini tidak bisa lepas dari konteks sejarah, karena di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diklasifikasi beliau hidup dengan 3 kelompok. Pertama, sahabatnya beliau sendiri, orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Yang kedua, orang yang terang-terangan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, orang musyrik. Mereka dibagi ke dalam 2 kelompok, ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang penyembah berhala seperti orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Yang ketiga, orang abu-abu. Ya, maka untuk memberikan identitas orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanannya, Allah memunculkan istilah munafik. Ya, tokohnya yang paling sering kita kenal itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di awal-awal Islam Bapak Ibu, kata munafik itu untuk mengidentitas, KTP lah munafik itu. Orang
yang menampakkan keimanannya, tapi sesungguhnya hakikatnya dia bukan orang beriman, dia orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi dan juga diikuti nanti oleh tabi'in maupun tabi'in mengembangkan, ternyata munafik itu juga bisa kena kepada orang beriman itu sendiri kalau dia berkata tidak sesuai dengan perbuatan, kalau dia berjanji janjinya diingkari, kalau dikasih amanah dia khianati amanah itu. Nah, munafik seperti ini tidak masuk ke dalam munafik akidah ya. Jangan nanti kita bilang nyan hanjut tas sembayang mbak urungnya. Kalau dia meninggal dunia nyampe tas sembayang, maka jamun sabe begah-bah na betul. Tidak boleh Bapak Ibu. Asal dia ahli syahadat, ahli kiblat, dia seorang muslim, seberat apapun dosa dia wajib kita ngurus jasadnya, jenazahnya. Beda dengan orang munafik dulu. Rasulullah nggak diizinkan oleh Allah untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, nggak boleh mengurus jenazahnya, nggak boleh mendoakan dia. Tapi kalau orang mukmin tidak bisa, karena kemudian makna munafik ini dikembangkan bukan oleh Allah ya, dikembangkan bukan oleh Rasulullah, tapi dikembangkan oleh para sahabat, oleh para ulama tabi'in untuk juga mengarah kepada makna moralitas. Jadi seandainya ada orang muslim yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dia berjanji dia ingkari, diberikan amanah dia khianati, dia nifak, dia munafik, tapi munafik seginya moral, akhlak ya, munafik kepada dirinya sendiri, bukan munafik dalam makna yang pertama yang bersifat akidah ya. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata munafik itu bisa dimaknai dua sekaligus. Dia menjadi identitas. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Qur'an, makna munafik di situ semuanya identitas untuk menunjuk satu kelompok yang pernah hidup di zaman Rasulullah. Mereka menunjukkan keimanan mereka dan menutup kekafiran mereka. Tapi Bapak Ibu kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, sudah hadir pemahaman dari sebahagian para sahabat kalau ada makna munafik yang juga mengarah kepada moralitas. Kalau kita nggak sesuai ucapan dan perbuatan, ya mereka juga menyebutnya dengan munafik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulama tabi'in yang bernama Abi Mulaikah juga berkata, ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ya, tidak pernah aku temukan satu pun di antara para sahabat Nabi. Jadi Abi Mulaikah ini pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah berkata innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kalau mereka ini sudah benar-benar dalam keimanan layaknya malaikat Jibril maupun Mikail. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan kenapa malaikat Jibril dan Mikail yang disebut. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang paling banyak berinteraksi dengan Rasulullah dalam proses turun menurunnya wahyu itu dua malaikat ini, Jibril dan Mikail. Bahkan Jibril dan Mikail sudah berinteraksi berhubungan dengan Rasulullah jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Falamma syaqqa sadrah, pada saat Nabi Muhammad dibelah dadanya. Kalau kita sekarang dibelah dada operasi bypass. Kalau dulu Nabi Muhammad dibelah dada untuk menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya ya. Itu dilakukan oleh dua orang malaikat ini, Jibril dan Mikail. Sehingga di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, orang-orang Yahudi diceritakan oleh Allah sangat membenci dua malaikat ini. Ya, mereka bilang Jibril dan Mikail ini salah alamat kasih wahyu, seharusnya kepada nabi yang berasal dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunannya Ismail.
Nah, ini kemudian disanggah sama Allah. Qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan Muhammad, bagi siapa saja yang menentang Allah, menentang para malaikatnya Allah, utusan-utusannya Allah, secara spesifik Allah menyebut wa jibril wa mikal, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, karena sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa yuzkaru anil Hasan, ya juga diceritakan dari Imam Hasan, ya. Ini Hasan cucunya Rasulullah SAW menurut keterangan di dalam kitab Fathul Bari. Ma khafuhu illa mu'minun, orang yang takut, ya, kalau ucapannya enggak sesuai dengan perbuatannya, itu tanda dia itu orang mukmin. Ma khafuhu illa mu'min, kalau dia takut enggak sesuai perbuatannya dengan ucapannya, maka dia itu orang mukmin. Tapi kalau orang enggak takut, Bapak ucap pegahabau begala, sedangkan perbuatannya enggak seperti itu, itu bisa dipertanyakan keimanannya. Nah, saya pernah Bapak Ibu satu hari ditanya sama seorang jamaah. Jamaah ini nonton salah satu tayangan, ya, di YouTube. Di YouTube itu diceritakan ada seorang artis sangat populer di negara kita di Indonesia. Dulunya orang pesantren, dan dulu di masa kecilnya ini dia pendakwah dai cilik. Tapi saat dewasa dia nggak mau lagi jadi dai, ya, jadi entertain, jadi artis, ya. Kemudian saat diwawancara dia bilang, ilmu insya Allah banyak, tapi akhlak nggak siap. Ini orang baik, Bang. Oh, saya bilang ini orang baik. Ini orang baik. Karena kalau dia nggak baik, pasti dia memberanikan diri untuk mengucapkan sesuatu yang padahal dia sendiri masih jauh dengan apa yang dia perbuat, ya. Jadi kalau kita malu hati, Bapak Ibu, untuk mengucapkan yang belum kita sanggup perbuat, itu tanda kita masih orang baik. Tapi kalau kita nggak takut lagi, kita ucapkan apapun, ya, padahal kita sendiri belum sanggup melakukannya, nah, itu bukanlah ciri-ciri orang baik. Wala aminuhu illa munafik, dan orang yang aman dengan rasa tidak sesuai perbuatan dan dengan ucapannya itu adalah orang munafik. Wa ma yahdzuru minal israri 'alan nifaqi wal isyani min ghairi taubatin, dan orang ini tidak pernah khawatir al-israr 'alan nifaq, selalu berjalan di atas kemunafikan, wal isyan, dan perbuatan maksiatnya, min ghairi taubatin, tanpa pernah mau bertaubat. Liqaulillahi ta'ala, dan ini juga diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Alladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka yang melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau orang yang menzalimi dirinya sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, segera dia menyebut nama Allah dan beristighfar kepada dosa-dosanya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak pernah komitmen melakukan perbuatan dosa itu. Jadi ada perbuatan dosa langsung istighfar, itu ciri-ciri orang baik. Tapi kalau ciri-ciri orang jahat, berbuat jahat, tidak pernah mau istighfar, itu ciri-ciri orang yang nggak benar. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan di subuh ini ada manfaatnya kepada kita semua, ya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis di dalam bab 36 ini, bab 48. Imam Bukhari terlebih dahulu mengutip, ya, di sini beberapa kebiasaan para salaf, baik tabi'in maupun para sahabat Rasulullah SAW, untuk khawatir terhadap dirinya mereka sendiri kepada sifat-sifat munafik, karena sifat munafik itu
bisa membuat amal soleh kita menjadi sia-sia di hadapan Allah. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh ini ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.